Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah yang sangat kami hormati, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Bapak Ibu guru sekalian, para staf pengajar maupun staf TU dan lainnya yang kami hormati, dan seluruh karyawan SMK 3 Purbalingga, hadirin malah hadirat yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu, dan juga adik-adik sekalian yang bagus-bagus, ganteng-ganteng, gundul-gundul gitu nih, gini. Botak-botak nih apa yo? Yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan merahmati dan juga senantiasa memberikan hidayah kepada kamu semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa haral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa sekalian dan juga para pendengar Radio Insani dimanapun Anda sekalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Dan tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para istrinya, dan kita sekalian yang mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Saudara-saudara sekalian, Pak Guru, Bu Guru, dan juga adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajar yang belajar
dia laksana mendaki gunung. Dalam pendakian itu ada hambatan dan rintangan. Dia bertemu dengan lembah, bertemu dengan bukit yang terjal. Hambatan dan rintangan ini memenuhi langkah kakinya sampai dia di atas puncak keindahan. Maka begitu juga seorang pelajar yang memiliki kekuatan untuk mendaki gunung ini, maka sebagaimana ibarat pada judul ini, jalanku masih panjang. Maka kita sekalian pasti akan mengalami hambatan dan ujian dalam menuju kesuksesan yang tinggi. Karena kesuksesan seorang pendaki gunung apabila dia telah mencapai puncaknya, dan itu pun tidak sedikit dari para pendaki ini yang kemudian mundur di tengah jalan, atau sebagiannya kemudian bertemu dengan hambatan rintangan, kemudian dia berputus asa dari rahmat Allah, kemudian dia pun tidak jadi atau mengurungkan niatnya karena begitu tingginya yang kita daki. Maka bagaimana seorang muslim, seorang pelajar muslim, agar dia mencapai kesuksesan dirinya, agar dia bisa meraih cita-cita yang tinggi sebagaimana nasihat Bung Karno, gantungkanlah cita-cita kamu kepada bintang-bintang di langit. Maka pelajar akan menemui hambatan dan rintangan ini. Menuju kesuksesan yang dibagi dua kesuksesan itu. Yang pertama kesuksesan di dunia, dan yang kedua kesuksesan di akhirat. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, berikanlah dari sisi Engkau kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Maka bagaimana agar kita menggapai kesuksesan di jalan yang masih panjang ini? Kurang lebih di kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan 5 hal. Ya, catat sing apik ya. Ana pira sing arep teko ngomong naring? Pengen krungu apa ora? Ora, maksudnya bubar sisan ya karena bubar gasik. Ya. Ana 5 ya. Bagaimana mendukung kesuksesan itu? Ya, yang kami hormati dan selamat datang kepada Bapak Polisi, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada para pejabat sekalian, kepada beliau sekalian diberikan umur yang panjang dan juga keberkahan hidup insyaallah taala. Amin ya. Ya. Yang pertama, saudara sekalian, anak-anak sekalian, pelajar yang sukses dalam meniti jalan yang panjang ini, yang pertama yang harus dilalui adalah takwa kepada Allah sebagai kunci suksesnya. Siapa Miki? Sebagai apa? Tercatat. Orang ada pulpen ya? Nyelipati rek. Ya. Jadi takwa kepada Allah adalah kunci suksesnya. Sebagaimana di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 Allah Taala ngendikaken, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ya. Sapa wong kang takwa bener-bener kelawan Allah Subhanahu wa taala. Manut kelawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ninggalaken apa sing dipun larang teng Allah taala. Niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Niscaya Gusti Allah badhe paring solusi hidup, jalan keluar, dan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Masya Allah. Mulai mote pelajar, kadang-kadang pelajar kan mumet. Latihan soal, anak sing latihan soal nganti kewargen soal. Sepanjang sekali dewi soal 1 second kira-kira orang nganti mele-mele kan. Itu. Ana ora duwe indang ora barang. Orang ngebek ora barang buru. Ya, buru soal. Mendem. Ya. Masya Allah. Itu beling digadagi nanti. Ya gini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah taala niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan akan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya manut karo perintah Allah taala. Pamaning pelajar muslim, pamaning pelajar sing soleh solehah manut karo perintah Allah. Ana bocah wadon liwat mecicil. Oh! Takwa kepada Allah contohnya takwa matanya. Ana bocah wadon klimis liwat micek. Ana suaranya apik banget budeg. Ini takwa kepada Allah. Itu. Jadi gitu. Ini yang jadi masalah kadang-kadang pelajar zaman sekarang kayak gue cok kan ngedapi banget. Ya. Nalikana baca wadon liwat bukannya kemudian dia takwa kepada Allah, micek budeg, nundukkan pandangan sebagaimana perintah Allah, tapi malah justru ngomongaken karo batire. Ayo banget yo. Ini masalah. Eman-eman kok mumpung anak. Ini gimana? Pelajar. Astagfirullah. Ya, dapat cicili nganti hilang gambar ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya, di dalam hadis riwayat Ahmad dari jalan Ibnu Abbas dalam sanadnya yang dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Sakir. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing sapa wonge barang siapa memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa Miki? Berarti pelajar kudu sering istighfar. Kau wis istighfar burung kait esuk? Nembe ini. Niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Aduh susah banget ke soal kok X kuadrat tambah G kok ora ketemu yo. Kayak ganu kok nguwel-uwel X kuadrat wis ketemu gelati maning. Si kepriwe duwel-uwel kayak gie. Maka apabila dirinya sebagaimana Rasulullah katakan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Insyaallah orang susah seneng ya alhamdulillah soal maning. Ngene Pak Guru 1 seket maning ganti blenger ya.
kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Pelajar banyak istighfar karena takwa kepada Allah sebagai kunci suksesnya. Kan gitu. Ya, tekan ngene kok paham apa ora sih bocah? Maksudnya yang wis ngotot kayak iki kok ora paham kan kebangetan banget iki lho. Yang pertama tadi apa? Gitu. Ya. Sampai-sampai ada slogan besar sekali, gede banget. Kadang-kadang ada di pintu gerbang. Ya. Besar sekali. Aku datang untuk belajar, aku pulang bawa ilmu. Betul? Betul. Tapi yang belajar kadang-kadang sing kurang takwa beda maning. Aku datang untuk pacaran, aku pulang bawa boncengan. Kadang-kadang gitu. Ini gimana ini? Betul? Ini gimana? Aduh. Bocah sing empat telu tengan kayak gue bocah yo. Minum disit nek kayak gitu. Margi banget sih orang. Oh alam. Tadi semeneh suwene kok kayak gue. Mereka kemenangan yang gurumu. One push up ping 1 si cilaka kok. Jadi gitu. Bahkan ada slogan yang indah. Setiap dinding sekolah ada kadang-kadang takwa, cerdas, terampil. Betul? Betul. Takwa menuruti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sing haram, yang halal, ya halal. Dudu duweke aja celemekan. Ini masalah kadang. Apa maning ngerwis duwe motor sing mandan jentir kae lho. Kadang wis tayeng bonceng naca wadon kene bumbung banget. Kadang gini, yang lain yang nggak punya motor kene-kene gelah banget gitu ya. Gitu. Kapanane aku duwe motor sing jentir tak salip sisan. Ini bersaing kurang sehat. Jadi bersaing itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Batire salat melu salat, batire ngaji melu ngaji, batire hafalan. Nang jero sekolahan ya hafalan, nang jabat sekolahan ya hafalan, nang jero salat nang jabat salat, wis lulus saya tetap salat, wis lulus saya tetap ngaji dan seterusnya. Ini bukti takwa kita kepada Allah, karena takwa kepada Allah adalah kunci daripada suksesnya seorang pelajar yang sedang mendaki gunung menuju cita-cita yang tinggi karena jalannya masih panjang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lainnya riwayat Tirmidzi dari Anas ibni Malik disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Man kanatil akhiratu hamma ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu samlah wa tadkhud dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hamma ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi afarraqa 'alaihi samlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, pelajar punya tujuan akhirat, mongko mlebung surga. Tujuannya akhirat. Ngonyong mati priwe yo? Mikir sampai ke situ, connect dong. Sampai ke situ. Kadang ada pelajar kok ora tekan ngono acan pikirane. Aneh lho. Kok tau menangi? Tau menangi bocah sing isine mung dolanan tok, aneh apa ora? Oh gue. Ora sesaling tuduh lah, ngombe kaya gue kok.
Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya. Akan dilancarkan urusannya serta dunia akan datang kepadanya dengan sendirinya. Sebaliknya barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan kemiskinan selalu berada di depan kedua matanya. Urusannya akan berantakan dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditentukan untuknya saja. Ya Rabb, maka kunci yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, temut. Yang kedua, belajar dan berdoa adalah jihadnya pelajar. Ya, bukan mateni wong. Karena ana tawuran mateni batire ana lho. Mungkin nang kene ora ana, nang kana. Jihad. SMK 3 karo SMK 2, jihad tawur Allah Akbar. Apa? Ini gimana? Enggak apa rantai dubung-ubungna. Apa maning ke martir legawani pendungna. Apa maning? Jadi jangan salah paham makna ini ya. Jadi gitu. Engko jigi-jigi ku metu ketolangan gawani pendung ya, gawani senjata bangsane nggo nyerang SMA dia, SMK liane STM endi kaya kuwi diserang nang kok. Wah kamu pendunge bayu nglurug batire kaya kuwi bageli watu. Loh krutugi. Yang kedua, belajar dan berdoa adalah jihadnya pelajar. Sampai-sampai Allah Ta'ala ngendikaaken di dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku keperlankan bagimu doa-doa kamu. Ud'uni astajib lakum. Nyuwun sliramu kabeh kalian ingsun, mesti ingsun bakalan paringaken apa-apa kang dadi panyuwunira kabeh. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'min ayat ke-60. Jadi seperti itu. Berdoa, latihan soal, ya, belajar kelompok, kembul karo batir takon-takonan. Sampai-sampai di dalam Quran Allah Ta'ala ngendikaaken, fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang menjadi ahli dzikir, maksudnya orang yang berilmu. Apabila kalian tidak mengetahui tentang sesuatu, ya apa sih yo? Ya jawabannya apa sih yo no? Kita kayaknya kayak gini. Oh caranya kayak gini. Saya latihan bareng yang mengkuat nyong ya karena beraya nakur. Itu. Tapi jangan dimaknai salah. Nanti kalau bocah wadon wengi-wengi alasannya belajar kelompok. Ini salah juga nanti. Pak, nyong les privat pak. Les privat. Bocah wadon si prime maksudnya. Jangan. Nyong warai sisan kotak dakwai. Ini masalah. Ya. Jadi gitu. Belajar. Talibul ilmi. Ya. Belajar. Sampai-sampai Rasulullah ngendikakan faridatun ala kulli muslim. Yaitu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Belajar. Ya. Berdoa. Ini jihadnya belajar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam hadis riwayat Abu Dawud
Juz 4 halaman 325. Beliau mencontohkan setiap kali keluar dari asrama, keluar dari rumah, keluar dari tempat tinggal. Di sini kan diasramakan. Gini apa mboten? Ya, setiap metu doanya seperti apa Rasulullah? Rasulullah itu mencontohkan dengan doa di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku keluar, aku bertawakal kepadanya dan tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Sing mau esuk ndongake jeng. Oh nana. Mrene mboten, oh iya. Alus, ngene. Alus, oh alus. Mulai ngesuk berarti kok pada ndonga kabeh. Ya. Jadi seperti itu. Metu ya. Kloker sekang metu sekang asrama kok pada ndonga kabeh. Atau bapak-bapak, ibu guru sekalian keluar dari rumahnya ya, bersiap untuk ibadah kepada Allah, memberikan ilmu kepada para muridnya atau para pejabat sekalian, keluar untuk bekerja dan seterusnya melaksanakan tugasnya dengan doa yang indah ini. Setelah keluar rumah dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Jajal baleni barang-barang. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala quwwata illa billah. Pun apal? Mulai ngesuk, diwaca nggih? Nggih. Diwaos nggih? Nggih. Yakin? Nggih. Yakin? Nggih. Sumpah? Nggih. Lalen maning mengko. Rong dina tes pengajian ta iya. Maring anak bablas maning. Metu slunum bae. Metu mung jebol bae ora bismillah acan. Ada loh anak-anak seperti itu, ya. Domongnya kadang-kadang lebih pintar daripada gurune. Ada loh anak sing domongin neng gurune kok malah ketone kayak lebih pintar daripada gurune. Ini jadi masalah. Bahkan anak sing menggunjing gurunya, wadah karo gurune. Dap aku tak karo pak guru sing kae jijih. Astagfirullah. Gurumu kok dijijihna. Aku tak cebrik karo pak kae ta. Ini loh, jangan. Ada yang seperti itu loh. Tahu menangi bocah sing kaya gue? Bocah gede apa cilik? Cilik. Gundul apa mandan gondrong? Oh, gundul. Pantesan aja gundul ya kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu. Keluar. Jadi belajar dan berdoa itu jihadnya pelajar. Sampai-sampai ketika seseorang keluar naik kendaraan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kamu nih atau kita semuanya nih keluar dari rumah setelah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, kemudian ketika celingkrik numpak motor gue mengatakan bismillahi alhamdulillah. Subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka Allahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Cokan maca kaya gue apa ora? Wong sing cedhek bae ora tuwaca pamaning gawa. Pak guru bu guru ta rajin. Kurang ngerti, mung ora sombong ngaroko. Jadi gitu. Dengan nama Allah segala puji bagi Allah, Maha Suci, Rabb
atau Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami di hari kiamat. Segala puji bagi Allah 3 kali. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Daud juz 3 halaman 34. Jadi nek ari ngene numpak motor ada jujugna karo motor ada cilingkrik bae. Paman di cilingkrik tekebut batire salip ke jengkele pol gitu. Siapa sih kejane? Langsung beker motor. Kebersisan. Ayo gue. Kesuh banget ya gue. Ini ya. Masya Allah. Apalagi ini nggak boleh ya. Misalnya kamu yang sudah bisa pakai motor, ya harus pakai SIM. Ya, surat izin mengemudi. Apa surat izin menaiki yo? Surat izin mengemudi dan yo. Betul ya Pak Polisi ya? Mengemudi nggih? Oh iya, mbok menaiki ya berarti numpaki. Iya. Ya maksudnya nggak kayak wong nikah jare pada duwe SIM sih jare sih kayak. Pikirane kok tekan ngono bae kuwi lho. Jen gumun sih. Padahal miki kunci suksesnya pelajar itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nek ngomong SIM kayak biasanya ngomong niku wis tekan ngono. Bingung banget ya. Pikirannya ngene kudu saring apa kepriwe kayak gue. Seser apa kepriwe dah. Iya. Cara kolamane tamane anak kuene ndian, anak udane ndian. Jadi gitu ya. Jadi berdoa. Ya. Berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika dirinya kemudian menghadapi soal atau menghadapi latihan ujian atau dia untuk belajar dengan gurunya, dia pun berdoa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh berarti kita wis lancar gitu. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Subhanallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh Ummu Salamah, dia setiap pagi tidak pernah meninggalkan 3 doa. Kata Ummu Salamah, apa doanya? Ummu Salamah ngendikaaken Rasulullah kuwe jere deke ora tau ninggalaken doa setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon dari sisimu, inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, dan amalan yang diterima. 3 doa ini Rasulullah kira tahu kelalen. Siapa sing mau esuk ndongake ceng Ciro lo 4 oh liane 5 alus yang alus maning tapi anggar sing miki ngeres ku ngerti gumune lho, kadang connect banget ge kepriwe jane nyong pandan bingung ya ning saya SMK tadi. Jadi gitu. Sampai-sampai Rasulullah ajarkan dalam hadis yang lainnya, setiap kali selesai belajar Rasulullah ngajarin kita dengan bacaan yang indah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Pak berarti nyong donga boyo kok tasuk tekan ngawan. Iya, memang diiringi dengan doa. Paham? Ngantuk? Makanya Pak Guru mau anggar ngantuk kon keliling lapangan ping 20 apa yo?
Apa kau nanjelo garing kolam? Nanjelo garing kolam germak letiwak ya kena ngono. Jadi seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadnya pelajar adalah dengan belajar, giat berlatih dan juga berdoa. Rasulullah dalam hadis yang lainnya mengatakan dan mengajari kita, apabila datang sifat malas, Rasulullah ngendikaken untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut dan lilitan hutang dan penindasan orang lain. Subhanallah. Ya. Jadi seperti itu. 2 ya Tetek ya. Kemudian sekarang yang ketiga. Yang pertama dengan kedua apa enggak? Apa jejel nomor 1 miki? Yang kedua apa? Ya, berarti anggar arep mangkat nganggo motor kira-kira donga apa langsung cilingkrik baik. Nah, mangkat kemudian nggak boleh boncengan dengan lawan jenis. Ya, bocah siki kan padang boncengna lawan jenis ke dadi kebanggaan. Kan kayak gue, bahkan sebagian anak sing boncengnya kayak menek wit kelapa. Tangkap. Nah, anggar nyong tadi Kapolres tangkap ya gue. Bina. Nggak bisa dibina, tebini sisan. Angel sih domongi. Minum disit. Bismillah. 2 ya. Yang ketiga. Yang ketiga, di jalan yang masih panjang itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah beristirahat. Pok berarti nyuruh li ngoso apa? Bukan begitu maksudnya. Ya. Soal kayak X kuadrat nganti mumet. Ngitung logaritma, ngitung sin cos tangan kait ganura ketemu-ketemu. Ana teori Pitagoras bangsane. Urung rumus-rumus liane, urung kon latihan nandur, latihan nyangkok, latihan nyetek pirang-pirang. Ribe sih ini kon orang ngaso sih. Bukan gitu maksudnya. Yang ketiga, jangan pernah beristirahat. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, mata yajidul abdu ta'mar rahah. Kapankah seorang hamba dapat mengecap waktu istirahat? Beliau menjawab, ya. Dia mengatakan, inda awala qaddami yad'uha fil jannah. Yaitu ketika saat pertama kali kakinya ya, kakimu itu menginjak ke dalam surga. Kapankah waktu istirahat? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, yaitu saat pertama kali engkau bisa menginjakkan kakimu masuk ke dalam surga. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, mencari istirahat di dunia tidaklah layak bagi seorang kesatria. Karena seorang kesatria senantiasa belajar dengan keras sepanjang zaman. Subhanallah. Kemudian dikatakan oleh ahli zuhud, bagaimana jalannya agar seseorang menjadi salah satu pilihan Allah Ta'ala? Dia menjawab, jika dia meninggalkan istirahat dan senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Seperti saya waktu kecil dulu. Ya, gongko istirahatnya, ya istirahat. Ngono leren, karo ngrek-reki klari. Leren karo ngrek-reki klari. Maksud apa ora?
leren jagong tapi karo ngrek-reki kelari. Ya, kelari itu maksudnya apa yo? Pelepah. Ya pelepah apa sih yo? Kelapa. Ya kayak kon drek-reki digawe sapu. Padahal leren. Berarti sejatinya leren apa ora? Ya, leren bae kon karo ngrek-reki kelari. Ya, ngerti kene apa sih kelari jenengane? Belarak. Oh, belarak iya benar ya. Belarak iya. Benar iya. Belarak wit kelapa iya. Bahasa Indonesianya pelepah ya. Ini gitu ya. Jadi gitu. Berarti nggak ada. Berarti kalau kita istirahat ngapain? Nggak apa-apa sambil ngapalin hadis. Nggak apa-apa sambil murojaah, hafalan lagi. Nggak apa-apa ngapalin rumus. Ya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Betul apa salah begitu? Betul apa? Apa ping sih yo? A kuadrat ping B kuadrat. Apa tambah? Yakin? Ini ragu-ragu sebenarnya. Gitu. Jadi sambil, nggak masalah sambil istirahat, sambil ngenteni batire dan seterusnya. Jadi seperti itu. Sampai-sampai Imam Abu Bakar bin Ayyas berkata, andai kata seorang kehilangan sekeping emas, ia akan menyesal dan memikirkannya sepanjang hari. Angger sewijining wong we kelangan ke semeneng emas ke, sekeping emas, sekoin dok. Ia akan menyesal dan memikirkannya sepanjang hari. Ya, mengeluh sampai dia mengatakan innalillahi, emas saya hilang. Namun belum pernah seseorang yang mengeluhkan satu hari telah berlalu, apa yang telah aku lakukan dengannya. Sampai demikian. Ya, subhanallah. Jadi seperti itu. Ya, yang ketiga apa tadi? Beristirahat. Ya. Yang keempat, ini sedikit lagi ya. Ya. Pak boleh istirahat apa orang? Ya memang kok istirahatnya dalam maning. Ya. Pak ngantuk, cagak sadaya karena angel teman. Lihat sadang, lihat belarak mi, cek sadang loro, mencicil bae, itu ya. Yang keempat, ini ya, berbakti kepada orang tua dan guru itu benih kesuksesan. Apa? Berbakti kepada orang tua dan guru adalah benih kesuksesan. Saya tidak tahu di sini bisa jadi akan lahir 20 tahun ke depan calon-calon menteri di sini nih. Saya tidak tahu di sini bisa jadi 10 tahun, 15 tahun ke depan akan jadi Kapolsek, Kapolres. Kapol apa maning sih yo? Dagang rujak kapol maksudnya apa? Kapolda apa maning? Kapolri. Kapol apa maning? Kapolaga. Itu salah maning. Bisa jadi. Bisa jadi lahir para menteri, lahir presiden di sini, pemimpin-pemimpin besar lahir daripada sekolahan seperti ini. Ya. Bukan sebaliknya. 10 tahun dari depan, 10 tahun ke depan, ini pencoleng, preman pasar, garong, maling, todong, jambret, copet, tukang kebruk. Enggak lah insya Allah. Naudzubillah, kita berdoa kepada Allah untuk yang baik-baik. Ya, jangan sampai seperti itu, kualik. Ditentukan nih sekarang nih, ketentuannya itu sekarang. Kalau kita dari sekarang bisa telaten, insya Allah yang tadi saya sebutkan bencoleng dan sapa-sapa nunggalipun orang kayak gue. Ya, khawatir 10 tahun ke depan ketemu koroko tuh gitu neng, bajing luncat. Ya. Enggak lah insya Allah ya.
Berbakti kepada orang tua dan guru itu benih kesuksesan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapakah wahai Rasulullah? Siapakah ya Rasulullah yang terhina itu maksudnya? Rasulullah kan ngomong terhina, terhina, ping pira? Lalu. Maka kemudian ana sing takon nalika semono, ya Rasulullah siapa? Ya, sing terhina gue. Yaitu beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua namun justru ia tidak masuk ke dalam surga. Kemudian dalam hadis yang lainnya, tadi hadis riwayat Muslim, dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam kitab Adabul Mufrad dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikakan, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Mangkat salim, mak dongakna ya mak, ki kayong soale angel. Mak dongakna ya mak, nyongar belajar nuntut ilmu di jalan Allah. Mak mudah-mudahan berkah ya mak. Nyong arep nuntut ilmu neng kana, mudah-mudahan Gusti Allah ngampurani nyong pada mamake mengko barengaken karo nyong pada neng surga nggih mak. Salim ceplok ora masalah, ora haram. Cipake cipiki ora apa-apa. Karo bapak iki karo biyunge iki dambungi ora masalah, ora haram. Ngambungi mamake, dambungi mamake, sengrap ora masalah, dilatih kupinge ora masalah. Asin ora masalah. Gitu ya. Bakti kepada orang tua, minta berdoa kepada Allah Taala melalui ridhonya orang tua ini, ya. Bukan kosok wang sule, bukan kebalikannya. Mak, deneng rika awet duit semene sih. Ki ora cedeng mas seminggu mok nang kana juru-juru jajanan pirang-pirang. Batir pada jajan kabeh nyong sih kepriwe mul mak. Rika kepriwe Pak temen lah wong kuno banget, orang ngerti zaman sikil ya. Ngomehi wong tua. Ada loh. Anak bocah ngomehi wong tua. Tahu bro? Nang endi? Gede apa cilik bocah? Astagfirullah. Nyebut ya. Sapa sing ngantuk ya? Ngotakone ya, ada pertanyaan nanti ya. Jadi seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, Rasulullah pernah ditanya, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu amali ahabbu ilallah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayyu amalu ahabbu ilallah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, as-salatu ala waqtiha, yaitu engkau salat pada waktunya. Qala thumma ayyu, kemudian apa lagi? Rasulullah kemudian mengatakan, qala thumma birrul walidain, kemudian engkau berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyu, kemudian apa lagi? Kemudian dia mengatakan, al jihadu fi sabilillah, yaitu engkau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, amal berbakti kepada orang tua sampai disandingkan dengan ibadah yang besar, yaitu salat. Maka sukses kita ketika kita bisa membahagiakan dan berbakti kepada orang tua. Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Kemudian dalam hal yang lainnya, bagaimana berbakti kepada orang tua? Sedikit lagi nih ya. Satu poin lagi. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan dalam hadis yang indah riwayat Bukhari, kunna julusan fil masjidi
id haraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasi ilaina fa ka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diceritakan saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya kan lagi pada jagongan, ya, lagi ngapa iki? Nah, kayak kok biasanya jagongan yang kelas. Kemudian datang gurunya Rasulullah. Maka kemudian, ya, ketika datang Rasulullah, para sahabat itu kemudian setelah Rasulullah duduk, maka mereka semuanya yang jadi muridnya Rasulullah, sahabatnya itu, mereka seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung kayak dene nang sirahe kowe ana metangkring, ana tangkring manuke. Ana tangkring manuke sih kepriwe? Kayak kian depis kayak gue. Ya. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara nang ngarepe gurune. Langka sewijine nginyong kabeh, salah sijine nginyong kabeh. Para sahabat nalika semono nang ngarepe gurune yaitu Rasulullah, kowe langka blas sing ngomong si dia blas onana kaya dene sirahe nang dhuwure kowe ana manuke. Saya tanyakan, kowe nalikane ana pak guru rawuh lenggah biasane langsung meneng apa reang baik? Apa? Yakin? Demi Allah. Ana sing gurune bukan hanya datang, gurune nganti metu otote ngene iki, oli mulang. Metu otote kok masa Allah ora derungo kena ana lho. Bu guru ndi kowe? Guru kanan ndian. Ngewangon apa ndi ndian? Tapi SMK 3 tau ora soleh-soleh kabeh bocah. Ora kena banget kayak gue, manut banget kayak ibaratnya kayak wedhus decangcang ya gue. Manut banget. Jadi gurune rawuh langsung petengklis lenggah gue langsung kep meneng bisik Pak Guru rawuh. Ke bakti kepada guru, contoh bakti kepada guru langsung meneng. Langsung apa? Meneng. Nulis rumus kayak gie, ya, nulis rumus. Pak gurune nang ngarep, Pak gurune kan madep nganah, pada kandah dewek. Bisik nganti kayak gie, mesir yang baik. Saano. Wis de bisik nak orang yang baik, ana pora murid sing kayak gue. Nang nganti, wene. Astagfirullah. Mangke kula tanglet kali Pak Guru temenan apa ora? Matur jajal apa temenan bocah kaya gue kok. Angger Messi kaya iki bocah-bocah dablongan kaya gue ya. Aja banjur-banjurna. Ya. Jadi gitu. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Abdurrahman bin Harmalah al-Aslami, tidaklah seseorang berani bertanya kepada Sa'id ibnu Musayyab. Sa'id ibnu Musayyab itu ulama, seorang guru yang besar. Ya, murid-muridnya itu mengatakan tidaklah seseorang itu wani takon karo gurune karena ngormati gurune. Ya, dia meminta izin layaknya meminta izin kepada seorang raja. Murid ngormati gurune kaya ngaya nganti-nganti arep takon gue saking hormati kepada gurune sampai-sampai Sa'id ibnul Musayyab seorang guru besar ketika itu murid-muridnya gue arep takon karo gurune ke banget ora kepenake nganti-nganti kaya dene arep takon karo raja. Nang kene ana ora sing murid sing teladan kaya gue. Yakin apa? Sumpah. Nang endi kelas pira? Kabehan. Ana masalah bocah sing ora kaya gue. Aring gurune saru banget. Ya. Ana lho. Ya. Kok tau weruh apa ora? Ini ora ngerti. Ya. Kemudian ulama yang lainnya
Sedikit lagi. Ar-Rabi bin Sulaiman berkata, "Ma wallah, demi Allah, ya, aku tidak berani meminum air dalam keadaan Asy-Syafi'i." Imam Syafi'i maksudnya melihatku karena segan sekali aku kepadanya. Maksudnya guru kepada murid, sampai dheweke iki ora kepenak banget nalikane dheweke iki arep mangan nang ngarepe gurune isin banget. Beda karo murid zaman siki, kadang-kadang gurune madhep ngono pelok mangan. Astagfirullah, Pak Guru madhep ngono cilok gede banget blesek langsung. Banggula karet gayem bae kan ya. Pak Gurune njlinguk langsung deleg. Banggula karet. Astagfirullah. Cacinge mati nih kayak gue bisa-bisa. Ya Allah. Mangan srukro ya, mangan suko kerajak. Astagfirullah. Ini. Bahkan sebagian lagi yang lebih parah lagi, ketika gurunya nggak datang, ini masalah. Hore, tepuk tangan. Gurunya ora teka, asik. Gitu. Ana loh, maksudnya sekolah sing kayak gue. Tapi murid sing nang kene tuh ya ora no. Ora beda doh. Sampai muridnya Imam Syafi'i aja sampai nggak enak banget ketika dia ketahuan oleh Imam Syafi'i dia tuh lagi makan, orang kepenak banget. Sekarang masa Allah, ana sing masa Allah gurune mula nganti pegel muridnya pada turunan. Mending turunan dok nganti ngiler. Ini gimana? Maka Imam Syafi'i tadi diceritakan, demi Allah aku tidak berani meminum air mung banyu tok dalam keadaan Asy-Syafi'i melihatku karena segan sekali aku kepadanya, segan kepada gurunya. Beda karo zaman murid zaman siki, giliran ora cocok karo gurune, baline tepagang tantang gelut. Ada murid kok nantang gelut gurune ini, ya Allah. Ora cocok karo gurune, motore sindi duwe riakan numbel. Astagfirullah. Nakal banget bocah kayak gue. Astagfirullah. Bocah cendulang banget, ya Allah, bocah kayak dlajige pol larane bocah kayak gue. Anak sing kayak gue, ap dilaporna polisi yang muridnya dewek, ora dilaporna jendela jikbang kayak gue, pegel hati guru nembok, astagfirullah. Kemudian Imam Al-Baihaqi ngendikaaken, Umar bin Khattab mengatakan, tawaddu'u liman ta'lamuna minhu, tawadulah kalian, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian, rendah hatilah kamu kepada orang yang mengajari kamu. Pak Guru, monggo tak pendetakan apa sepatune cukutna. Ki sepatune Rika ya Pak. Bocah sikis tuh. Jadi tawadhu, rendah hati kepada guru. Ini kunci kesuksesan kita dalam melangkah menuju menggapai cita-cita karena jalan kita masih panjang. Jadi begitu. Kepada gurunya hormat sekali. Pak Guru misalnya anak upane neng kene. Pak Guru nun sewu niku teng pasuryanipun neng niki pinggir tutukipun niku wonten upane nun sewu Bang. Pak, gue nang cangkem Amerika ana upane. Gurune tecangkemna, gurune tecangkemna, astagfirullah. Maksudnya latihan kromo inggil kayak basa-basi kayak astagfirullah. Gurune dewek tecangkemna si kepu. Maka dikatakan oleh Umar ibn Khattab tadi, tawaddu'u liman ta'lamuna minhu. Tawadunah kalian terhadap orang yang mengajari kalian.
Rendah hatilah kalian kepada guru yang mengajari kalian. Beda pana guru nenyongannya jijik. Gua nyong mula-mula tuh ulang kaya sih aku udah ngedap banget kan. Gila repol kayak gudil lepol lah bijaringnya gudil banget masa nggak nenyong anu kayak dia soalnya bener kabeh masa biji sewidak jengkel karo gurune cerita karo batir kok guru sing paling dewadai sapa guru sing paling dewadai panas dengan gurune kayak gue astagfirullah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, dulu aku membolak-balikan kertas di depan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik bin Anas. Jangan salah nih, Malik bin Anas nggak ada hubungan nasab dengan Anas bin Malik. Ini mbok. Kamu tanya, Anas bin Malik sahabat, nggak pernah ketemu dengan Malik bin Anas. Jauh banget. Ya. Dulu aku membolak-balikan kertas di depan Imam Malik dengan sangat lembut sekali karena segan kepadanya dan supaya dia tidak mendengarnya. Aku bolak-balik kertas, maras banget maksudnya apa? Bok gurune gue apa? Ngerti dengan lemah lembut karena segan sekali kepadanya, ngormati maksudnya supaya dia tidak mendengarnya. Anak-anak sekarang kita buka halaman 40. Rusuk. Orang ketemu pak, kini 30 deh neng, salah. Rika salah pak. Imam Syafi'i kepada gurunya aja maras mbok nganti gurune krungu kok. 4 ya. Berbakti berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru itu benih suksesan. Eling-eling. Sudah berapa? 4. Satu lagi. Ya. Jangan lihat hari ini, tapi lihatlah besok hari. Ya. Aja ndeleng siki. Tapi ndelenge ngesuk. Sepatu ndeleng siki, batire sepatune kaya iki nyong kaya iki. Batire sandale apik nyong kaya iki, batire kaos apik nyong kaya iki. Oh kata yo kayak dan seterusnya. Tapi lihat yang lebih jauh. Sebagaimana Allah Ta'ala ngendikakan dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha habirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 8. Kemudian dalam ayat yang lainnya surat Al-Haqqah ayat ke-18. Allah Ta'ala mengatakan, Yawma idin tu'raduna la tahfa minkum hafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Allah, tiada sesuatu apapun dari keadaan kamu yang tersembunyi baginya. Kemudian di dalam hadis yang indah rawahul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka qaribun aw abirus sabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memegang pundakku lalu dia bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagaimana orang asing atau pengembara. Mau liwat tok maksudnya seperti pengembara.
Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu paginya. Dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu sore harinya. Dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, dan waktu hidupmu sebelum kamu mati. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6416. Maka dari sini tuntas pembahasan kita. Ada 5 yang harus kita lakukan dalam menggapai cita-cita di jalanku yang masih panjang ini, atau jalan kita yang masih panjang ini. Yang pertama kita ulangi anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, beristirahat. Yang keempat? Yang kelima? Mudah-mudahan ini bisa diterima dan kamu bisa memahaminya, dan kita semuanya bisa mendapatkan ilmu, Pak Guru, Bu Guru, Bapak Polisi, dan juga para hadirin sekalian yang kami hormati. Ada 5 hal tadi, dan mudah-mudahan menjadi hal yang bisa kita pahami, dan khususnya anak-anak sekalian, ya ini kuncinya. Ya, paham apa enggak? Berarti narkoba kira-kira haram apa halal? Haram. Seks bebas haram apa halal? Haram. Kalau kamu sebut narkoba no, berarti kamu sudah tahu. Ya. Kalau belajar yes apa no berarti? Sholat? Yes. Narkoba? No. Belajar? Yes. Maksiat? No. Belajar? Yes. Maksiat? No. Belajar? Yes. Narkoba? No. Belajar? Maksiat? No. Pacaran? No. Maksudnya kan ngetes stok supaya berarti kok paham. Bang Urung ngerti sih. Seks bebas? No. Seks bebas? No. Seks bebas? No. Narkoba? No. Pacaran? No. Maksiat? No. Hafalan Quran? Yes. Sholat? Yes. Belajar? Berbakti kepada orang tua? Yes. Berbakti kepada guru? Yes. Narkoba? No. Wes berarti ya. Berarti kamu sudah tahu bedanya. Ini cuma ngetes stok, nggih. Kiranya demikian, mudah-mudahan kajian ini. Oh, tanya jawab ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya tak sambil minum, kamu mempertimbangkan pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan ya tutup gasik, balik gasik ya apa-apa, mbok. Engkau menjalankan tugas, turu gasik. Ya, silakan. Nama siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Amin. Saya doakan dulu ya, mudah-mudahan jadi anak yang sukses. Ya, gimana Mas? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kalau mengacu kepada tadi Mas Amin, pertanyaannya bagus. Intinya bagaimana kita akan menghadapi ujian nasional agar kita bisa melewatinya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita mendapatkan nilai maksimal dan juga hasil yang maksimal. Sebenarnya gini,
Kalau mengacu kepada tadi yang saya sampaikan, maka kuncinya takwa dan juga giat berlatih. Ada dua ini. Yang pertama adalah takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan akan diberikan rizki yang tidak disangkanya. Maka takwa kepada Allah itu kuncinya. Yang kedua, giat berlatih. Maka ketelatenan ini akan mengantarkan kepada kesuksesan. Sampai-sampai ada peribahasa loh, manjada wajada. Kalau dia sungguh-sungguh, dia pasti akan dapat, kan gitu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berdoa. Dalam ayatnya yang tadi saya sebutkan, yaitu ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada Allah, niscaya kamu akan diberikanlah semua apa yang jadi permintaan kamu. Nah, jadi jangan kita kemakan berita hoax. Contoh dalam WhatsApp kadang-kadang kalau pingin lulus ujian, bacalah ini sekian kali, ini sekian kali, ini sekian kali, maka kamu akan lulus ujian. Jangan kemakan berita hoax. Kan sering tuh. Atau datangi makam ini, datangi ini, atau nganggo jimat ini gitu ya. Ini ya, atau ke orang pinter ini hoax sebenarnya. Jajal wong pinter kon ngerjakna ujian. Nol kabeh kang arep kang ngisor langkah sing bener cilaka. Jadi gitu, jangan terlalu percaya kepada berita hoax. Atau gini, ada yang sebagian masih seneng dengan dunia nun sewu ya, dunia klinik misalnya. Pulpennya disetorkan kepada seorang dalam tanda kutip pinter, kemudian dikumpulkan, dibaca-bacakan, nanti bisa milih sendiri, tek gitu ya, tek gitu, tek. Ini bohong ya, jangan kemakan berita hoax. Nanti kalau kamu percaya itu, nanti nilainya bijinya mengkoran maksimal ya. Jadi gitu, dipercaya ini bahwasanya nanti pulpennya bisa jalan dewek, ini jangan ya. Jalan dewek, ngepingi dewek begitu. Gue ngapa ana ujian nasional nek kayak gue ya. Rasa ujian sih genah, gue nak tayang milih dewek pensilnya kon pada ujian. Gitu, jadi kadang yang logis aja dulu. Jadi tiga itu Mas Amin ya. Saya doakan mudah-mudahan menjadi seorang ulama ya yang sukses insyaallah dunia dan akhirat Mas Amin. Ada lagi? Pacin apa wangi? Pacin? Oh masih pacin ya. Pacin? Masih pacin. Alus? Alus. Nasing takon maning? Oh, mboten enten? Yakin? Prai? Oh, prai. Cukup ya? Kalau nggak ada yang bertanya ya gimana lagi? Ya tetap ya, berarti kau paham kabeh. Ya. Tapi saya mengapresiasi dengan apresiasi tinggi-tingginya kepada Mas Amin yang sudah bertanya dan berani bertanya. Dan saya doakan untuk pengajian besok-besok hari kamu harus menyiapkan banyak pertanyaan. Karena kunci kesuksesan adalah bertanya. Karena bertanya itu senjatanya orang beriman. Fas'alu ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang menjadi ahlu dzikir, maksudnya adalah orang yang mengerti. Apabila kamu tidak mengetahui tentang sesuatu, maka kunci suksesnya sering bertanya. Takon karo gurune gitu ya, takon apa aja soal dan tapi yang ada hubungannya dengan pelajaran. Jangan nggak ada hubungannya dengan pelajaran. Pak dikasih madang ngapurung, oh nggak ada hubungannya gitu ya. Gitu saja, mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk saya sendiri dan jamaah sekalian, dan juga para pendengar Insani dimanapun Anda berada, dan juga radio yang lainnya, dan juga pemirsa sekalian yang ada di rumah. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Kita cukupkan sampai di sini dari SMK 3 kami mengudara. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Nginum santen akeh semute, nyun pangapunten mbok akeh lupute. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.